Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Dani Medio di podcast BSIP Perkebunan bekerja sama dengan BSIP Kepulauan Riau. Dan tentunya podcast pertanian dan teknologi. Sekarang saya ada di Kepri atau Kepulauan Riau, provinsi yang luar biasa, terdiri dari beberapa pulau, dan saya sudah merasakan perjalanan dari Jakarta ke Batam dan menggunakan speedboat atau ferry, dan itu luar biasa. Dan saya sekarang bertemu dengan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Ruslan Boy. Assalamualaikum Pak Boy. Saya panggilnya Pak Boy nih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mas, saya senang sekali bisa ketemu Pak Boy nih karena beliau teman lama saya dan luar biasa. Beliau sekarang sudah tugas di Kepulauan Riau sebagai Kepala Balai. Pak Boy sehat? Sehat alhamdulillah. Gimana nih selama di Kepri? Alamak hebat, tambah subur Pak. Oh, tambah subur ya? Tambah subur. Ini Pak Boy, saya ingin ngobrol, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi teman-teman yang lain, bahwa legacy Pak Boy ada di Kepulauan Riau, khususnya di BSIP Kepulauan Riau, itu bisa menjadikan sesuatu yang bisa juga mungkin dicontoh dan ditiru oleh teman-teman lain di luar Kepulauan Riau. Amin. Pak Boy, kita kan tahu nih, setelah BPTP menjadi BSIP, Pak Boy, yang rupanya BSIP itu ada namanya standarisasi. Pak Boy menyikapi sebagai kepala BSIP yang ada di Kepulauan Riau, yang tadinya BPTP menjadi BSIP, sesuai tusi yang sudah ada di aturannya, regulasinya. Seperti apa Pak Boy? Baik, terima kasih. Saya ucapkan sebelum kita memberikan beberapa uraian singkat berkaitan dengan arahan atau pesan dari Pak Dani, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani Medio Novianto sebagai saat ini menjabat selaku koordinator SPHS Perkebunan yang kita ketahui bersama bertempat di Bogor. Dalamnya pada hari ini dapat melangkahkan kaki ke Pulau Gurindam 12 ya. Gurindam 12. Biasa dikenal negeri sejuta pantun. Wah. Cuman tadi kita... Tapi kok belum pantun sih Bapak? Lupa pantun tadi kan. Pantunnya selamat datang. Pantun awal. Tentunya selaku umat yang beragama, selalu kita melihatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya dengan izinnya sehingga kita dapat bincang-bincang di tempat yang sangat terbuka, sangat bahagia. Saya lihat plong dulu kan hati dia kan, betul. Plong dulu hati kita sehingga kita dapat menyampaikan beberapa hal, tentunya akan lebih terstruktur gitu Pak ya. Berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Dani atau ditanyakan untuk BSIP Kepri, saya kira kita tetap dalam suatu landasan bahwa kita paham bersama, ketahui bersama bahwa pada tahun 2022 tertuang dalam Perpres 117 yang mana memberikan tugas kepada BSIP. Di situ tertulis ada penerapan, pendampingan, saya kira dengan program diseminasi yang sudah jelas bahwa situ memberikan suatu tugas kepada kita, program penerapan dan diseminasi instrumen pertanian yang spesifik lokasi kita garis bawahi spesifik lokasi karena memang ini perlu, karena di berbagai wilayah kan kita punya ekosistem yang berbeda yang berbeda. Itu sebagai pengantar kami Pak Dani. Wow, ini berarti agroekosistem yang berbeda. Ini sangat penting nih Pak, menjadi catatan penting ketika lembaga BSIP yang ada di provinsi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Kalau di Kepri seperti apa Pak? Kalau misalnya menggunakan agroekosistemnya? Berkaitan dengan kondisi seperti itu, memang kita harus pahami bahwa untuk pengembangan tanaman pangan kita, khususnya kita garis bawahi, itu harus kita katakan tidak seluas atau yang begitu masif di beberapa provinsi. Khususnya kami fokus ke tanaman pangan padi, jagung dan kedelai. Namun dengan keterbatasan itu, kita dari BSIP Kepri pun masih mampu memberikan kontribusi sekecil apapun. Kami berupaya sebagaimana program-program yang sudah
dicanangkan oleh BSIP Kepri melalui tentunya atasan dari eselon 1, eselon 2, sehingga kami dapat melakukan pendampingan atau demplot padi sawah di tahun ini sebanyak 3 hektar dengan varietas unggulan tentunya Inpari 32 dan Inpari 46 Nutrising. Dan juga jagung lahan kering sebanyak 2 hektar varietas Jakarin. Dan kemarin kami padi sudah panen, sudah kita hasilkan panen bersama-sama dengan pemerintah daerah. Mereka sangat respon dan sangat berterima kasih melihat program-program yang kita canangkan yang bisa berkolaborasi di wilayah mereka. Khususnya untuk padi memang kita lebih condong atau ada di Kabupaten Lingga. Karena memang luas ada Pak ya? Luas arealnya ada di Kabupaten Lingga, fokus untuk pengembangan padi, dan jagung ada di Kabupaten Bintan untuk lahan kering. Namun selain itu juga ada beberapa program lainnya seperti ada BIMTEK juga kan, padi dan jagung, kemudian berkaitan dengan identifikasi tanaman hortikultura salak, dan tentunya kelapa dalam perkebunan yang jadi salah satu juga program unggulan di kami. Itu sepintas Bapak yang bisa saya sampaikan. Ini teman-teman perlu ketahui bahwa Kepulauan Riau ini memang tidak beda dengan tempat yang lain. Itu banyak pulau dan bahkan luasan airnya yang banyak Pak ya, luasan laut itu malah yang sehingga memang kalau saya lihat dari petanya itu, kalau kita mau satu ke kabupaten lain tuh luar biasa Pak, importnya Pak. Ada yang pakai kapal, ada mendayung kali sendiri. ada Bapak, sering kita jumpai itu para nelayan. Iya, itu makanya tadi untuk tanam pangan memang tidak terlalu luas seperti yang provinsi lain. Nah, kalau di ini Pak, perkebunan. Baik Pak Dani, untuk perkebunan memang saat ini kita ada sudah mendata dan tentunya sudah ada yang kita tindak lanjut berkaitan dengan pertama itu kelapa. Ya, tentunya kelapa juga memang tertuang dalam pagu kita yang berkaitan dengan ekspor. Sehingga di beberapa wilayah yang tersebar di di Provinsi Kepri, kami bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada di pengawas benih, mutu benih, memberikan perhatian kepada 3 kabupaten di Karimun, Lingga, dan Bintan. Kabupaten Karimun, Lingga, dan Bintan. Kaitannya dengan bibit atau perbenihan kelapa yang memang itu ada pohon induk yang sudah tersertifikasi dari kawan-kawan kita. Di Bintan ada sangat luas ya, dan Karimun serta Lingga itu juga para petugas kami ya sudah mengunjungi, kami pun sudah melihat, dan ini potensi kelapa-kelapa lokal plasma nutpa kita yang ada di SDG wilayah ini yang memang kita harus tetap jaga ya, kita tetap jaga, dan tentunya ini aset, saya katakan lagi, yang memang kedepannya pada saat mendukung atau menopang kebutuhan benih kelapa kita sudah siap. Karena memang di sini juga sudah ada perusahaan yang berkaitan dengan ekspor kelapa ya dari swasta, yang Bionesa, Organic Food itu yang memang arahnya ke Eropa, dan juga ada di Kabupaten Karimun juga sudah mengekspor dalam bentuk kopra ya ke Malaysia. Berarti kelapa dalam. Demikian juga santan juga ke Malaysia dan Singapura. Ini keren nih karena standarisasi Asia ya. Iya, karena ekspor ini Pak berdaya saing dan sehingga ekspor digenjot Pak ya. Karena memang melihat saya di sini Pak strategis banget nih. Singapura dekat. Wah, Pak Boy sering ke Singapura. Singapura dekat sudah masuk, insya Allah bisa ya kita dalam perjalanan 1 jam ya. Bisa ya, deket ya. Sudah sampai. Justru yang saya lihat Pak, ini lokasi Kepri ini strategis banget untuk terutama komoditi-komoditi kita yang bisa nyebrang ke negara tetangga. Nah ini tentunya dalam penerapan standar ini penting Pak kalau sudah ekspor. Nah Pak Boy, untuk mendukung itu, saya ketika BPTP ada peneliti, gimana SDM-nya Pak Boy? Baik Pak, sebelum kita ke sana tadi selain kelapa memang kita punya beberapa komoditi perkebunan yang memang sudah sangat turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat setempat. Ada juga pala. Wah ini keren pala. Di daerah Anambas ya. Kabupaten Anambas. Kemudian ada
ini masuk perkebunan ya atau industri. Sagu. Sagu ada di Iya. Lingga. Oh, ini enggak. Kemudian yang segi 4 itu kota 4 itu apa? Gambir. Gambir. Oke. Nah, Oh, Gambir itu termasuk perkebunan, ada Pak. di wilayah Karimun. Wow. Kemudian kita punya potensi horti nanas di Karimun, Oh, nanas, lokal, nanas Karimun lokal. Kemudian ada beberapa juga durian lokal di Karimun yang juga sudah masuk di pasar-pasar domestik yang cukup unggul dan memiliki nilai jual yang sangat baik. Wah, luar Nah, biasa. kita kembali tadi kaitannya dengan Untuk mendukung dukungan itu, ya, SDM, Pak. BSIP Kepri dengan SDM kita, total kita untuk ASN kita ada 33 orang. Oke. Dengan penjabarannya itu status yang sudah PNS CPNS itu 22 orang 22. dan 11 orang masih dikategorikan juga pegawai negeri non pemerintah, Ya, PNN PNN. ada 11 orang. Nah, semua itu saya kira memiliki tugas masing-masing yang saling dipadu-padankan, kita bisa bergerak seirama sehingga kendala atau masalah yang ada di kaitannya dengan program-program kita itu dapat dilaksanakan, dapat terwujud. Nah, kita di sini SDM kita kan ada pada saat itu sebelum kita terjadi transformasi kelembagaan, tentunya ada para peneliti, namun mereka sudah berpindah ke wadah BRIN. Ya. Namun di sini ada beberapa peneliti yang masih berdiam dengan status jabatan fungsional lain. Ada yang menjadi penyuluh, ada yang menjadi pengawas mutu benih, pengawas mutu pakan. Dan kita memiliki penyuluh 5 orang. Wow. Dan sekarang memang memiliki tugas mereka selaku penanggung jawab dalam kegiatan yang sudah kita tugaskan. Dan semua alhamdulillah untuk sampai bulan November saya kira berjalan lancar. Juga kita punya asiparis, kita punya fungsional kepegawaian, dan ada juga asta. Asta ya? Wah, ini penting, Pak. Ya. Bertepatan ya kami yang jadi asta ini, Pak. Bapak jadi asta? Wah, ini luar biasa. Sobat Tani, beliau peneliti nih. Saya tahu beliau peneliti, sekarang jadi asta. Karena asta adalah salah satu unsur di lembaga standarisasi dan instrumen pertanian ya. Baru Bapak doang dong? Insya Allah yang lain kita belum berupaya nambah ya. Oke, mudah-mudahan pimpinan kita dengar nih bahwa butuh asta di sini kita nih. Butuh asta, tentunya juga dalam mendukung program kita ya. Dan sesuai dengan tusi juga kita selaku Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, tidak ada salahnya memang kalau kita punya SDM asta. Keren ini. Selain juga SDM lainnya kita siap tentunya untuk mendukung program-program yang sudah direncanakan di Kabupaten Riau Kepulauan. Wow. SDM itu yang fungsional itu betul luar biasa. Saya harus katakan demikian memang, Pak. Kita dalam menghadapi tantangan pertanian saat ini dan ke depan tentunya inefisiensi usaha tani, degradasi lahan, anomali iklim gangguan iklim, tetapi dengan tugas kita selaku ASN yang sudah ditugaskan, saya kira dengan komunikasi dan kolaborasi penting. Internal dan eksternal, saya melihat lancar Pak, dan harus dilakukan itu. Ya, harus dilakukan. Begitupun teman-teman di internal dan pihak-pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun instansi teknis yang berkaitan dengan kita, itu welcome aja. Wow, keren. Sehingga tentunya nanti akan berkaitan dengan pelayanan kita. Akan semua berjalan lancar. Wow, terkait pelayanan nih Pak Boy. Iya Pak. Kalau pelayanan sekarang, karena BSIP sekarang itu adalah ada namanya di tagline kita Standard Services Globalization. Berarti kan kalau ada service ada pelayanan Pak. Pelayanan seperti apa yang seperti tadi Bapak bilang kan, bagaimana berkolaborasi sehingga bisa. Pelayanan apa yang betul-betul menyentuh ke masyarakat Pak ini yang terutama Pak? Iya, pelayanannya seksi juga Pak. Begini Pak, kita kan dalam TUSI itu dalam peraturan Presiden 117 tahun 2022 dan terhitung baru setahun kemarin kita. Tetapi hal ini saya kira bukan harus setahun itu, tetapi ini kan sudah terus berjalan. Kaitannya dengan pelayanan kita yang bisa terkait dengan TUSI kita itu kan tentunya bagaimana ketersediaan dan
efisiensi dan tentunya ketersediaan pangan yang stabil itu, ya. Dan tentunya juga berkaitan dengan daya saing dan daya saing produk tentunya industri dan nilai tambah yang memang sangat berkaitan dengan standarisasi instrumen pertanian yang ada di spesifik lokasi. Nah, kaitannya dengan itu salah satu pelayanan yang kita lihat, kita kan berada di area kantor yang khususnya di Taman Agro ya. Agro standar nih Pak. Agro standar. Jadi saya kira ini merupakan tugas bersama kami, khususnya penanggung jawabnya juga. Nah, dengan adanya agro standar ini Pak, saya selama sebulan kemarin itu Pak, sebulan 2 bulan itu kunjungan dari beberapa instansi atau beberapa sekolah, komunitas, juga, komunitas datang melihat langsung ya, meninjau langsung seperti apa yang namanya agro standar, ya kan Pak? Kita tunjukkan cara bertanam, kita tunjukkan jenis-jenis tanaman sayuran yang kita sudah budidayakan di tempat ini, sehingga memang mereka utamanya anak-anak sekolah ya, ini saya kira edukasi penting bagi mereka ya. Itu saya sudah lupa jumlahnya, yang jarang ini beratus-ratus orang datang sini Pak. Bahkan dari mulai TK Pak katanya, TK, SD, SMP, SMA, SMK sehingga tim kami juga akan turun dengan ekstra hati-hati juga, namanya juga anak-anak ya. Mereka pingin tahu semua. Yang ini apa mangga, yang ini apa daun bawang, yang ini apa cabai, kangkung, ini apa cabai, ini ada terung bulat kata dia. Bahkan ada memang suatu sekolah TK itu memang paguyuban Cina semua Pak. Oh gitu. Bahkan ada yang belum bisa berbahasa Indonesia saya lihat. Jadi baru bagaimana itu? Dari Cina pun ikut pula sini ya. Dia tatap pula tanaman ini Pak. Nah itulah kami kolaborasi dengan guru-gurunya, sehingga bisa memberikan suatu edukasi bagi mereka harapan kita ke depan ya. Betul. Mereka pulang sampai ke sekolah, ke rumah, melihat seperti apa ekosistem lingkungan yang natural ya. Kembali ke alam, cara-cara bertani bahwa seperti apa, dalam menanam sayuran itu juga memiliki nilai tambah dan tentunya punya pada saatnya bisa menjadi lahan bisnis yang menguntungkan dan sejahtera. Iya, seperti itu. Karena tentunya selain kunjungan di agrowisata, kita memiliki SDM dengan SDM kita dan juga ada magang dari teman-teman prakterin ya, anak sekolah dari beberapa SMK. Mahasiswa juga Pak? Mahasiswa sering datang Pak. Kemudian BIMTEK, kami siap Bapak dari BIMTEK segala bidang, dari bidang peternakan, hortikultura, bahkan dari iklim ya, yang berkaitan dengan sekolah lapang, tematik iklim yang berkaitan dengan kontribusi BSIP terhadap pengembangan atau pendampingan yang ada di masyarakat, di lahan masyarakat berkaitan dengan iklim saat ini. Dan juga dari narasumber Pak ya. Teman-teman pasti dari narasumber sering nih Pak di sini. Sering Bapak. Ini saat ini lagi akan turun lagi, jadwal sudah terjadwal Bapak. Itu luar biasa. Jadi itulah saya kira tadi itu peran pelayanannya kita yang memang luar biasa tetap Pak. Kita sebagai ASN yang ada di Kepri dalam mendukung program-program yang ada di Kepulauan Riau. Ya, Sobat Tani, saya ini sekarang berada di Agro Standar, Taman Agro Standar, ada cabai, ada tabu lampot di sini, banyak ada tanaman hortikultura, tentunya mangga dan lain-lain. Ini merupakan salah satu show window-nya BSIP yang bisa melayani masyarakat. Ini yang terpenting karena ini langsung menyentuh ke masyarakat, khususnya di Kepulauan Riau, ya Pak ya. Dan luar biasa ini BSIP, keberadaannya di setiap provinsi ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pak Boy, ini luar biasa Pak Boy, obrolan kita. Alhamdulillah Pak. Bermakna nih, sedikit Pak. Tapi bermakna. Tapi mudah-mudahan Pak Boy, apa yang disampaikan Pak Boy ini juga menjadikan inspirasi teman-teman yang lain. Amin. Dan saya sebagai penyuluh pertanian Pak, penyuluh pertanian yang selalu belajar, apalagi kalau udah ngobrol dengan para kepala balai ini, jadi saya tahu nih, wah ini keren nih, berarti kita yang juga sebagai aparat khususnya yang ada di BSIP itu memang harus seperti itu. Jadi bagaimana menyampaikan kepada masyarakat BSIP ini ada loh untuk mereka, bukan milik saya di sini, bukan milik Pak Boy, tapi milik masyarakat.
Pak Boy, terakhir nih, harapan Pak Boy. Iya. Atau ada yang sampaikan lagi sebelum saya tutup, harapan Pak Boy ini ke depan BSIP Kepri khususnya, Iya. pada umumnya yang semuanya ada di setiap provinsi Iya. seperti apa Pak Boy? Tentunya masih terpusat juga pada program kita ya. Program, oke. Dan memang program kita itu harus mendukung program-program yang ada di daerah, Ya. yang menyentuh di daerah, yang kami beberapa kali memang diundang oleh pemerintah terkait berkaitan dengan roadmap mereka Oke. untuk 10 tahun ke depan, sehingga kita dalam menyelenggarakan program itu harus bisa menyentuh dengan program-program yang menjadi unggulan daerah. Betul. Dan tidak terlepas juga kita masih fokus kepada perbenihan pangan untuk padi Ya. dan jagung, apalagi sekarang kita tahu Lagi digenjot sendiri nih. lah, kita harus itu digenjot, harus gercap berkaitan dengan UPSUS, Terus, kegiatan yang gerak cepat Ya. untuk luas tanam dalam rangka peningkatan produksi kita Ya, ya, supaya betul. kita bisa swasembada betul. pangan. Insya Allah dengan menteri ini juga yang sudah memberikan berbagai tugas kepada eselon instruksi, 1, eselon 2, eselon 3, kami juga baru selesai mendampingi para eselon 2 Ya, betul. untuk mengumpulkan data-data Betul. CPCL Pak ya? CPCL, dan alhamdulillah semua kabupaten itu menyediakan Cover, mendukung ya. apa yang sudah direncanakan itu. Siapa ya? Menerima instruksi dari Menteri ya? Siap Bapak. Siap pokoknya. Siap, kita harus siap kan. Oke Pak Boy, ini kayaknya ada kopi nih Pak Boy. Silakan ngopi dulu. Kita Lupa ngopi tadi Pak Boy saya ya? katakan. Wah. Ini kopi buatan dari Kepri pula kan. Iya. Wah ini teman-teman saya coba nih kopinya nih luar biasa. Sekali seduh tambah terus Pak. Kemudian ini ada tersedia apa namanya ini? Ini katanya ini Pak Boy. Rasa ikan. Rasa ikan tenggiri. Apa biasa namanya ini? Amplang. Amplang. Kalau orang Kemudian Kalimantan apa? ada coklat ya. Coklat Bigos. Oh iya. Made in ini Turki Oh tuh. dan Batam. Batam ya. Ada juga pula ini kan Ini- pandan kek lapis. Iya. Ini Pak Boy. Kopi dulu. Silakan dinikmati Mas Dani. Oke, Sobat Tani. Terima kasih obrolan kita nih luar biasa. Kalau boleh datang lagi ya Pak. Oh iya boleh boleh Pak. Dengan dukungan program-program kami menyediakan apa, kami tetap dukung Bapak. Dan jangan lupa di sini juga banyak apa namanya, selain pertanian ada kuliner-kuliner yang bisa Oh benar Sobat Tani, kuliner ya. kita cicipi bersama Pak. Ada gonggong, ada siput lainnya, ada Gonggong itu apa, kepiting, Pak? udang. Nah, itulah jenis siput pula yang ciri khasnya di Kayak sini. keong itu ya. Seperti itu kurang lebih Pak. Ya kan? Oh, keren. Banyak ikan segarnya juga Pak kan? Ini saya datang lagi Pak ya. Datang lagi Pak. Harapan kami semua datang lagi Pak ya. Oke. Terima kasih Terima kasih Pak Boy. Pak Dani, sehat Ya. terus, sukses. Ya, terima kasih Pak Boy. Kita tetap Semangat. semangat. Terima kasih. Tonton terus podcast BSIP Perkebunan bekerjasama dengan BSIP Kepulauan Riau dan podcast Pertanian Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.